Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Fadila Wahyar dari kelas malam B, program studi Teknik Industri STT Wastu Kencana Purwakarta. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan bahan mengenai penggunaan logam pada bidang industri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa penggunaan aluminium foil pada kemasan produk pangan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari aluminium foil. Aluminium foil adalah sejenis logam yang setelah melalui beberapa proses disusun menjadi lembaran tipis. Aluminium foil adalah lapisan dari alloy yang mengandung 99,4% aluminium. Aluminium foil dibuat dalam berbagai bentuk, tergantung penggunaan atau hasil akhirnya. Aluminium foil bersifat rapuh dan kadang-kadang dijadikan laminasi plastik atau kertas untuk membuatnya lebih berguna. Beberapa sifat istimewa aluminium foil antara lain lentur, fleksibel, mudah dibentuk sesuai dengan kemasannya, menarik perhatian pembeli, kedap udara, air dan lemak bersih, tidak beracun, tidak mempengaruhi rasa dan bau, dan bersifat membungkus objek atau produk. Aluminium foil juga merupakan penghantar panas yang baik untuk energi listrik dan penghangat ruangan. Aluminium foil menggantikan fungsi kertas sejak pertengahan abad ke-20. Karena kertas timah kurang fleksibel untuk dibentuk dan cenderung memberikan sedikit rasa timah pada produk yang dikemasnya, khususnya sebagai pembungkus makanan. Selanjutnya akan membahas mengenai cara kerja aluminium foil sebagai kemasan bahan pangan. Berbagai jenis produk makanan yang dikemas dengan menggunakan bahan pengemas aluminium foil menunjukkan makanan tersebut cukup baik dan tahan terhadap aluminium. Dengan resiko pengkaratan kecil, teknik pengemasan dengan cara mengkombinasikan berbagai jenis bahan kemas bentuk telah menghasilkan suatu bentuk yang disebut retort pouch. Bahan kemasan yang berbentuk retort pouch memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yakni daya simpan tinggi, teknik penutupan mudah dengan panas kuat, tidak mudah sobek atau tertusuk, tahan terhadap proses pemanasan sterilisasi, juga resisten terhadap penetrasi lemak, minyak, atau komponen makanan lainnya, juga tahan terhadap sinar UV. Aluminium dapat digunakan untuk mengemas produk buah-buahan dan sayuran, produk daging, ikan, dan kerang-kerangan, produk susu dan minuman. Penggunaan kemasan aluminium untuk bahan-bahan ini harus memperhatikan beberapa kondisi berikut. Yang pertama, untuk produk buah-buahan dan sayuran. Aluminium yang digunakan untuk mengemaskan produk buah-buah harus dilapisi dengan enamel untuk mencegah terjadinya akumulasi gas hidrogen yang dapat menyebabkan terbentuknya gelembung gas dan karat. Penyimpangan warna pada saus apel yang dikemas dengan aluminium dapat dicegah dengan menambahkan asam askorbat. Untuk yang kedua, pengemasan untuk produk daging. Pengemasan daging dengan wadah aluminium tidak menyebabkan terjadinya perubahan warna sebagaimana yang terjadi pada logam lain. Produk yang mengandung asam amino dengan sulfur seperti daging dan ikan dapat bereaksi dengan besi dan membentuk noda hitam. Penambahan aluminium yang dipatri pada kaleng tin plate dapat mencegah pembentukan noda karat pada produk daging yang berkadar garam tinggi dan mengandung bumbu yang mudah berkarat. Maka penambahan gelatin dapat mengurangi serangan karat pada logam. Yang ketiga,
Pengemasan produk ikan sarden. Ikan sarden dalam minyak atau saus tomat dan saus mustard dengan kemasan aluminium yang berlapis enamel. Maka pH-nya tidak boleh lebih dari 3, karena jika lebih besar, enamel tidak dapat melindungi produk. Dan terakhir ini ada pengemasan untuk minuman. Pengemasan minuman dengan wadah aluminium harus diberi pelapis, yaitu epoksi vinil atau epoksi jernih untuk bir dan epoksi vinil atau vinil orgasonol untuk minuman ringan atau minuman berkarbonasi. Pengemasan teh dengan aluminium yang tidak diberi lapis dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna dan flavor atau rasa. Selanjutnya ini mengenai ketahanan kemasan. Kemasan yang baik harus dapat melindungi produk dari bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai pengaruh luar. Oleh karena itu, bahaya-bahaya iklim akan ditentukan dan tidak hanya oleh tujuan barang jadi tetapi rute dan cara pengangkutannya itu. Bahaya-bahaya iklim dapat semakin mudah untuk dipertimbangkan berdasarkan 4 pokok masalah. Yang pertama yaitu perlindungan atas temperatur. Sebenarnya turunnya suhu tidaklah begitu penting dalam hal kebanyakan makanan. Membantu untuk menyimpannya dan semakin meningkat daur hidupnya. Produk penting yang dipengaruhi oleh temperatur rendah adalah nilai penguapan. Nilai penguapan meliputi pemisahan pigmen dengan resin sintetis dalam air. Penting untuk mencegah unsur air yang berasal dari pendinginan dengan kelambatan emulsi. Jika nilai yang dikeluarkan pada cuaca dingin, maka timah-timah tersebut harus ditempatkan di luar pengapakan guna memberikan panas berikutnya. Selanjutnya, ketahanan untuk perlindungan atas cairan air. Perlindungan atas cairan air biasanya dimaksudkan untuk pengaturan bagian luar pak pipa air, yakni film plastik atau strap fiber atau karbon. Jika pak yang di bawah pada dekargo, perlindungan atas air khususnya penting karena kandungan garam air laut ini bahkan menjadi lebih korosif. Salah satu cara pencegahan untuk menempatkan bahan kimia seperti gel silika ke dalam pengapakan. Bahan-bahan kimia itu dikenal desikan dan merupakan alat pengurai moisture dan atmosfer. Bahan desikan ini biasanya ditempatkan pada kain atau jenis kantong yang sama untuk mencegah hubungan di antara desikan dengan barang yang dipack. Yang ketiga, perlindungan atas sinar dan radiasi solar langsung. Kebanyakan barang sudah dipengaruhi oleh sinar. Pengaruh ini dapat berubah atau menurun warna atau sinar yang dapat bergerak sebagai katalis beberapa reaksi kimia. Dengan demikian, sinar akan mengkataliskan gerakan oksigen pada beberapa lemak. Meskipun ada radiasinya dan dampaknya odor atau sifat. Kebanyakan bahan-bahan farmasi yang dipengaruhi oleh sinar ultraviolet dan oleh karenanya akan dipacking dalam botol-botol berwarna. Jika dalam bejana yang cukup bening dibutuhkan, maka pemilihan timah, tub aluminium atau bejana-bejana pigmentasi yang tersedia. Pada contoh yang ada dari kebutuhan barang dibutuhkan perlindungan absolut dari sinar film foto. Selanjutnya itu keunggulan penggunaan aluminium foil sebagai kemasan produk pangan. Yang pertama itu kuat dan tahan lama. Aluminium memiliki karakter kuat dan tahan lama walaupun ketebalan aluminium kurang dari 0,2 mm. Tetapi bahan ini memiliki kualitas yang tinggi. Kekuatan aluminium foil dapat terlihat ketika beberapa chef terkenal menggunakan aluminium saat memasak. Yang kedua itu menjaga cita rasa dan kesegaran makanan. Aluminium foil memiliki sifat yang dapat menahan udara masuk maupun keluar. Sifat aluminium ini dapat menjaga makanan tidak terkontaminasi dengan udara, sehingga cita rasa makanan akan bertahan lebih lama. Aluminium juga dapat menahan hawa panas pada makanan yang dibungkus, sehingga kesegaran makanan akan selalu terjaga. Dan yang terakhir itu menjaga kebersihan produk.
Produk atau makanan yang dikemas menggunakan bahan aluminium akan terjaga kebersihannya. Aluminium foil akan menghalangi masuknya mikroba atau bakteri ke dalam produk atau makanan. Hal ini akan menjaga makanan atau produk dikemas lebih bersih dan lebih awet. Selanjutnya itu kekurangan aluminium foil sebagai kemasan. Yang pertama adalah kurang tahan terhadap pengaruh asam dan basa. Yang kedua, material harus dikombinasikan dengan bahan lain. Yang terakhir, harganya sedikit mahal. Untuk sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.